Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu motif dan makna kain besure bersama dengan Pak Mori, Maestro Besure. Pak Mori, sebelum Bapak ya terpikir untuk menciptakan ya motif-motif dari kain besure ini, pernah sempat ke patung dan juga lukisan juga ya Pak ya ternyata ya? Iya, waktu zaman sekolah, pilihan Bapak ada patung di sekolah seni rupanya ya, ada batik. Nah, waktu melanjutkan studi ke perguruan tingginya namanya ASRI dulu waktu itu, STSRI ASRI. Sekarang kan ISI Yogyakarta, atau jurusannya seni rupa. Nah, Bapak ngambil patung. Nah, kebetulan salah satu karya Bapak, patung Bapak, walaupun mungkin belum diperbaiki, direnovasi, ada di depan BI itu. Pemukul dol itu. Iya. Ya, keinginan Bapak biar didengar Bung Dedi lah, Pak Helmi, tolong diperbaiki, dirapikan lagi patung Bapak. Dan juga Bapak sendiri yang bakal ngerapiin ya Pak? Iya, nah Bapak sudah ada orang yang membantu Bapak percayakan sama yang namanya beliau itu membuat juga landscape, termasuk taman-taman yang ada di Taman Bunga Rejang Curug apa namanya. Nah, itu beliau itu Awang namanya. Nah, itu yang Bapak memberikan rekomendasi ke beliau. Cuma yang sampai saat ini belum dilirik lah untuk perbaikannya. Iya. Bapak kan pernah ke patung dan juga ke seni lukisan juga Pak ya, sebelum ke batik. Tapi memang minatnya lebih ke arah batik ya Bapak ya? Nah, Bapak terkonsentrasi batik itu kenapa ya? Bengkulu itu dulu ada besure ceritanya gitu. Nah, ternyata dari sekolah Bapak sudah pernah membatik ya. Dari situ Bapak senangnya. Kenapa Bapak konsentrasi ke batik? Nah, untuk mendapatkan anugerah kebudayaan harus spesifik. Satu, konsentrasi kita nggak cabang-cabang lah, nggak sejarawan, budayawan atau seni pertunjukan dan lain-lain. Bapak ngambil khusus, atau lukis patung, Bapak ngambil khusus batik. Pengembangan besure, motif desain besurenya. Nah, itulah yang memudahkan Bapak mendapatkan anugerah. Jadi konsentrasi orang menilai di spesifik mengenai busurenya gitu. Berarti memang seperti Bapak bilang tadi ya, kalau pengembangannya dahulu tuh belum ya Bapak ya, belum ada wadahnya gitu ya. Iya, ceritanya panjang itu. Kadang-kadang kita Bengkulu maklum lah ya, ada yang suka, ada yang oke, motif boleh dikembangkan. Kita tidak menghilangkan pakemnya tentang busure. Kita kembangkan motif, apa salahnya untuk kemajuan perekonomian juga ya. Kalau hanya motifnya itu aja, terus warnanya biru merah aja, ya kapan mau maju perekonomian, khususnya tentang batik gitu. Nah, tapi tidak menghilangkan spesifik atau pakem dari busurenya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya nih Pak ya, dari kain besure ya, dari batiknya Bengkulu, dari daerah-daerah lainnya, itu dari segi apa Pak? Dari motifnya berarti ya? Dari motif, kita terkenal tidak ada duanya di Indonesia, dunia malah. Batik Bengkulu itu hanya satu, kaligrafinya khasnya itu. Sedangkan di mana-mana kan Arab gundul itu ada di mana-mana. Bapak pernah lihat di Keraton Jogja bentuk tulisan burung, termasuk burung kuau, yang disebut itu adalah Arab gundul, dipamerkan di sana. Tidak hanya di Jogja, di mana-mana, di Malaysia, di Jambi, di mana-mana, tapi mereka tidak mengembangkan busurenya. Kayak Jambi kan flora yang diprioritaskan, yang ditonjolkan. Ya. Kalau kita kan busurenya, walaupun
bersurenya perpaduan dari flora, fauna dan lain-lain. Gitu. Besurenya dipadukan dengan rafflesia ya Pak ya. Rafflesia. Itu ciri khas Bengkulu banget Iya. kayaknya ya. Ya Bapak, karena kita kaya ya, alam kearifan lokal kita tentang motif ya. Tidak hanya semata flora fauna, hasil karya orang-orang dulu seperti ada tenun itu kan ada tenun Serawai, tenun Rejang, ada rumah panggung namanya rumah tradisional Bengkulu itu yang terdapat pada ragam bias itu arti motif juga. Nah disitulah Bapak coba memadukan antara motif yang ada di rumah tradisional atau ragam bias yang ada di rumah panggung, Bapak padukan dengan busure. Begitu juga tenun, motif tenun itu banyak macamnya, ada cebong ginggong kalau bahasa Curugnya ya, ada tanjak breke katanya, ada kalau Serawai Tanjung Mata Punai, Tanjung Lawayan, banyak motif, gajah bejuang dan lain, itu motif semua. Kenapa kita nggak berani memadukan antara motif yang ada di tenun maupun di ragam hias rumah kita padukan, termasuk alat musik tradisional misalnya, dol gitu. Kita sudah banyak sekarang ya. Alat musik tradisional bisa menjadi motif gitu. Jadi tidak terikat dengan floranya saja, rafflesia saja, tapi karena Bengkulu terkenal dengan bumi rafflesianya ya muncul. Nah rafflesia itu bukan dari 7 motif itu ya, bukan dari dasar. Rafflesia itu pengembangan. Jadi yang 7 motif itu tidak ada rafflesianya, yang ada aja melati misalnya, pohon hayat, burung kuau, burung punai, terus termasuk pakis hutan, paku maksudnya pakis hutan. Hanya itu, rafflesia belum ada waktu awal dari dari kita lihat yang ada digunakan di bimbang acara bimbang gedang adat ya. Nah, rafflesia itu motif pengembangan. Berarti awalnya ada 7 waktu itu ya, dan juga rafflesia ini salah satu motif yang pengembangan begitu ya. Dan juga kalau misalnya kemarin itu kita juga undang dari salah satu pembatik yang ada di utara, itu dia tuh menonjolkan burung kacamata dari Enggano gitu kan. Jadi memang sebenarnya setiap hal itu bisa menjadi ciri khas dari batik ya Pak. Benar. Bisa jadi referensi gitu ya. Iya, setiap daerah kabupaten itu bermacam-macam. Setelah Kota Bengkulu mengembangkan 83 busure, 1985 itu Rejang Lebong mengembangkan kagangannya kan. Nah, terus Kepahyang batik diwonya, katanya batik diwo itu yang Kepahyang. Nah misalnya yang di Bengkulu Selatan, Seluma itu sekundang katanya ya kan. Berarti ada ciri khasnya masing-masing di setiap daerah ya. Oke, Pak Mori, kita jeda dulu nih Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan tema kita, yaitu motif dan juga makna kain busure. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.